Sahabat Papi, ini saya berbincang-bincang dengan seorang tenaga fungsional, tenaga tekniker dari apoteker yang ternama. Beliau adalah tamatan dari Universitas Pajajaran. Beliau sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di Departemen Kesehatan, dari mulai fungsional tekniker sampai menjadi pejabat struktural. Inilah bincang-bincang saya dengan Abang Ren. Selamat sore Bang Ren. Selamat sore. Selamat sore. Ini kita mau bincang-bincang obat nih Bang Ren. Fungsi obat itu sebenarnya apa sih Bang Ren? Obat yang dimaksud dengan obat ialah sejenis zat yang berguna untuk mengobati, tapi juga bisa digunakan untuk mencegah ya berbagai penyakit. Digunakan untuk yang membutuhkan, itu aja intinya. Oh iya. Bang Ren, ya, obat itu yang kita kenal itu adalah ada obat pabrikasi dan ada obat herbal. Ya, obat pabrikasi obat yang diciptakan oleh kelompok Bang Ren ya, timnya ya. Sarjana-sarjana apoteker. Nah, itu juga tidak mudah untuk menciptakan hal itu. Ada juga obat herbal, adalah ciptaan-ciptaan para budaya-budaya bangsa kita dulu ya. Seperti obat masuk angin dari ramuan-ramuan, bumbu-bumbu atau zat-zat apa. Nah, yang saya tanya, obat pabrikasi ini selama Bang Ren bertugas di BP POM ya? Iya, terakhir BPO. Dia terakhir BP POM. Adakah yang kontradiksi dengan pemerintah? Obat yang seharusnya dengan secara ukuran takaran mereka pemerintah memberikan mungkin lebih rendah atau lebih tinggi untuk mengatasi situasi kondisi tertentu. Ya, kalau kita mengatakan tentang fungsi daripada obat, ya tentu obat itu sangat bermanfaat untuk mencegah penyakit, mengobati penyakit. Dan pada dasarnya obat itu pada awalnya diketahui ya sebenarnya dari nenek moyang kita turun-temurun menggunakan obat ya dari herbal ya. Dari herbal digunakan dahulu kala. Nah, para ahli kemudian meneliti herbal ini apa sih sebenarnya yang bermanfaat menggunakan. Dan dari herbal ini apabila sudah diketahui ada zat-zat yang berkhasiat dari herbal ini, inilah yang diproduksi kembali atau dibuat zat kimianya atau dimurnikan. Itulah sebenarnya yang jadi obat-obat yang murni, yang kemudian dipabrikasi. Yang sekarang ini kita kenal banyak obat-obat yang diproduksi secara paten, secara generik dan sebagainya. Itu semuanya diproduksi atau disintesa ya berdasarkan ilmu dari nenek moyang kita, dari herbal-herbal itu. Berarti ilmu-ilmu nenek moyang kita tetap atau cerita obat dari negara Cina itu emang sangat penting. Betul. Ada alur kita bawa. Nah, tadi kan Bang Ray mengatakan ada obat secara paten dan obat secara generik. Kalau obat paten itu kenapa biayanya tinggi dan kenapa obat generik itu tidak mahal? Tetapi ada pola yang mengatakan bahwa uang tidak pernah berbohong. Jadi kemungkinan kan kalau obat yang mahal akan membuat cepat sembuh. Bagaimana dengan asumsi ini? Obat paten adalah obat yang diproduksi oleh si penemu obat tersebut pertama kali. Oh, si penemu. Ya, yang mempunyai hak paten sekitar berapa tahun tadi? Ya, 10 sampai 15 tahun. 15 tahun. Nah, setelah itu boleh diproduksi massal. Boleh diproduksi oleh orang lain. Artinya mereka mendapatkan paten ini sebenarnya setelah dievaluasi bahwa memang mereka membutuhkan biaya penelitian yang cukup tinggi untuk itu sehingga mereka dapat menghasilkan suatu zat yang berkhasiat untuk mengobati penyakit tertentu. Oh, jadi tadi yang dikatakan obat paten itu karena banyak biaya-biaya yang untuk riset oleh si pabrikasi tersebut. Nah, riset dari pabrikasi tersebut akhirnya membuatkan obat paten itu mempunyai harga yang cukup mahal atau ada beberapa campuran obat yang ditambah obat paten mungkin. Iya, betul. Jadi artinya orang si penemu ya, pihak yang penemu itu tentu mereka harus menutup biaya penelitiannya dong.
Nah, atas dasar itulah mereka membuat harga yang layak sehingga mereka tertutupi biayanya itu misalnya selama 10 atau 15 tahun. Ya, setelah ini tertutupi, pihak lain bisa menggunakan obat yang sejenis. Oh gitu. Ya. Jadi kalau artinya sendiri obat generik itu apa? Obat generis adalah obat yang menggunakan nama generik, nama asli, nama awal. Artinya, misalnya kalau obat sakit kepala, harganya bermacam-macam di pasaran. Iya. Ya, tapi generiknya ada yang paracetamol. Oh, obat inti maksudnya? Iya, jadi generiknya itu nama generik. Nama generik, Nama awal. ilmiahnya. Ilmiah. Ya, nama ilmiahnya. Ya, Jadi, obat generik seperti itu. Ya, Kalau obat herbal sendiri, obat herbal sekarang ini di Indonesia kita kenal berbaca obat herbal. Ada obat tradisional, itu ada obat-obat yang memang benar-benar jamu. Ya. Belum disentuh oleh penelitian-penelitian khusus. Oh, gitu ya. Penelitian-penelitian ilmiah kecuali untuk higienitas saja. Iya. Tetapi penelitian ilmiahnya tidak menyentuh obat jamu tersebut. Dan di atas itu nanti ada obat yang sudah melakukan penelitian. Oh gitu. Bahkan itu sekarang dikatakan obat fitofarmaka. Ya, fitofarmaka dari herbal. Nah, sekarang ada obat daftar G atau obat keras. Ya, itu seperti tadi obat-obat yang dilarang dokter ya. Yang harus diberikan dengan resep. Oh, yang harus diberikan nama resep dokter. Apa kalau kita konsumsi sendiri boleh? Ya, ini bagaimana boleh sih contohnya seperti itu? Ya, di kita itu kan ada beberapa kelas obat bebas. Kalau dikatakan obat bebas, itu lambangnya hijau. Oh, obat bebas lambang hijau. Itu boleh dibeli oleh masyarakat umum yang membutuhkan. Ini bisa dibeli di toko obat. Ya, tentu mereka sudah melihat komposisinya di sana untuk obat apa, untuk apa ini, penggunaannya berapa hari, berapa dosisnya, bebas menggunakannya. Dan itu sudah dilihat takarannya, ya, tabletnya ini sekian miligram, ini bisa digunakan 3 kali sehari. Itu bisa dibaca oleh masyarakat umum. Ya, itu obat bebas. Ya, tidak di apa itu. Mereka hanya berdasarkan keterangan-keterangan yang tercantum di dalam etiketnya, komposisinya, khasiatnya, cara penggunaannya. Itu obat bebas. Obat bebas terbatas ada lagi, lambangnya biru. Ya, kalau ini hanya boleh dibeli di toko obat berizin. Ya, yang tentu telah diawasi oleh seorang tenaga kesehatan juga, tenaga farmasi. Ya, artinya misalnya tenaga teknis kefarmasian. Ya. Seperti apa? Narkoba apa gimana? Bukan. Ya, ini semacam ya obat sakit kepala juga ada yang lambang biru, atau obat-obat flu, Decolgen misalnya. Ya. Decolgen itu lambang biru itu. Kalau kita flu, kita bisa makan itu, bisa kita beli di toko obat. Bebas terbatas. Kalau hijau di warung-warung. Warung-warung juga bisa. Ya, tentu bukan warung-warung yang kotor-kotor begitu saja ya. Tentu ada juga pengawasannya. Tetapi yang kemudian ada obat daftar G, ya, lambang merah. Iya. Daftar G kenapa? Memang ada secara khusus. Harus diberikan berdasarkan resep dokter. Artinya harus dalam pengawasan seorang ahli. Iya. Harus di dalam pengawasan seorang. Baik itu oleh dokter maupun apoteker. Maupun apoteker. Ya. Jadi kan tenaga kesehatan ini, dokter dan apoteker ini kan juga mempunyai pengetahuan. Ya, ini untuk apa dan sampai selama berapa hari ini boleh digunakan? Ya, apa dampaknya kalau dia gunakan ini? Apa larangannya apabila dia menggunakan ini? Nah, itu diketahui, ya, diberi penjelasan oleh tenaga kesehatan. Jadi kalau menurut
Bang Ren sendiri, kalau obat-obat herbal boleh perlu dikonsumsi sama masyarakat? Ya, dari nenek moyang kita saja sudah sering menggunakan obat jamu. Jamu yang diracik oleh mereka sendiri. Nah, ini bisa saja digunakan oleh masyarakat. Dan pemerintah juga sudah turun tangan kepada mereka ini. Artinya, si penjajah jamu ini sudah dilatih oleh pemerintah agar mereka bisa diawasi oleh pemerintah. Diawasi oleh pemerintah, dilatih supaya mereka higienitasnya terjaga. Jadi jangan sampai meminum jamu mereka menimbulkan penyakit. Contohnya penyakit perut, mencret dan sebagainya. Oleh karena itu pemerintah sudah turun tangan. Bang, mau izin nih Bang. Ya. Saya mau tanya, kan kalau orang-orang tua di atas 60, kalau nggak salah nih, kan keinginan hasrat lelakinya dia itu masih tinggi, tapi dia perlu bahwa dia itu suplemen obat kuat seperti saya juga nggak begitu paham. Nah, itu perlu nggak, bahaya nggak sih untuk dilakukan oleh seorang lelaki-laki tua? Karena mereka perlu perjuangan hidup untuk. Jangankan lelaki tua, orang-orang muda saja juga ada berbahaya juga kalau mengkonsumsi secara sembarangan. Oh gitu. Iya. Karena apa? Biasanya obat-obat yang ditujukan untuk itu, rangsan itu, mempunyai dampak terhadap jantungnya. Nah, padahal kemungkinan si orang tersebut mempunyai kelemahan itu karena ada organ fisiknya yang lain yang bermasalah. Sahabat Papi, ingat ya bahwa obat kuat itu tidak diperlukan bagi lelaki, tetapi organ-organ itu mungkin ada salah satu yang perlu diperbaiki. Kasihan kodam kaum lelaki, ya. Nah, sahabat Papi, kita minta saran nih ya dari Bang Ren sama Bang Tegar. Perlu nggak sih kita dalam hidup dari usia dini atau sampai tua ini kita meminum obat terus? Ya, obat ada mengatakan bahwa obat itu adalah racun kalau tidak tepat penggunaannya. Jadi kalau kita tidak memerlukan, buat apa kita makan gitu? Kalau kita tidak mengetahui dengan pasti bila kita memakan obat ini mempunyai dampak yang positif, buat apa? Oleh karena itu konsultasilah dengan ahlinya. Sedini mungkin bisa kita dari kecil mengkonsumsi obat. Oh ya, seperti tadi. Artinya begini, dari bayi saja kita sudah divaksinasi. Vaksinasi kan obat, vaksin itu apa? Untuk mencegah, untuk menambah imunitas tubuhnya, mencegah penyakit datang, sehingga dia diberikan vaksin. Berarti bisa mulai dari bayi kan sudah dibutuhkan supaya dia tidak terserang penyakit TBC. Dia berikan vaksin supaya dia tidak terjadi polio, divaksin polio dan sebagainya, muntaber dan sebagainya. Vaksin obat itu kan. Jadi sahabat Papi, bahwa sedini mungkin seperti bayi perlu mengkonsumsi obat tapi harus tepat guna. Salah satunya vaksin. Vaksin itu mencegah beberapa penyakit yang disebabkan oleh kuman atau virus. Misalnya ada vaksin BCG untuk TBC, polio, dan vaksin-vaksin lainnya. Nah sahabat Papi, tadi sudah kita jadi meminum obat itu apabila tepat guna dari sedini mungkin atau setua mungkin itu adalah sah-sah saja. Nah, Bang Ren, kalau obat-obatan yang dikonsumsi pabrik tadi, kan artinya sudah banyak dong jasa Bang Ren dari berpuluh-puluh tahun kerja. Bagaimana sih income yang Bang Ren waktu bekerja kan berbeda dengan income pensiun. Apakah generasi-generasi Bang Ren ini atau mulai dari saat ini perlu nggak sih take home pay-nya itu para pensiunan dinaikkan? Sebenarnya bukan hanya untuk take home pay dari pensiunan yang harus dinaikkan.
ya semua tenaga kerja juga membutuhkan Membutuhkan. home pay yang layak. Ya. Jadi artinya bagaimana ya, maksud saya sebagai pensiunan, saya secara jujur tidak mempunyai tanggungan lagi kecuali diri saya sama istri saya. Ya, Mencukupi. dengan pensiunan saya sudah mencukupi. Bagaimana dengan bayar listrik, Ya, internet, air yang istilah kata bisa menyerap separuh dari pensiunan kita? betul. Ya, tetapi syukur sebagai tenaga kesehatan kita ini sampai umur sekian juga kita mempunyai aktivitas menggunakan keprofesionalan kita. Sebagai apoteker saya mempunyai SIK masih. Oh, Ya, saya masih bisa bekerja melayani nah ya. melalui instalasi farmasi, melalui apotek gitu toh. Itu tentu memberikan income yang layak. Nah, tentu saya tidak berkecil hati, ya. Tetapi tentu sebagai orang pensiunan tidak seperti sewaktu masih aktif Masih lagi aktif. income-nya. Tidak boleh besar pasak Tidak daripada boleh. tiang. Ya. Jadi menurut Bang Ren, selama Bang Ren bugar ini, seusia berapa Bang? 72 jalan 73 nanti September. 73 tahun pemirsa. Ya sahabat Papi, 73 tahun. Kalau melihat dari daging, kulit, dan senyumnya, itu baru umur 55. Apakah ada rahasia obat-obat tertentu yang diminum? Ya, jujur saya katakan, manusia itu mempunyai batas organ-organ tubuhnya, bagaikan mobil juga demikian. Ya, Organnya harus itu perawatan. sudah mulai terkuras ya. Jadi kita harus merawat diri kita, merawat. Jadi kalau kita katakan ya Pakai obat? tidak hanya harus pakai obat, makanan yang cukup. Ya, Obat inti yang untuk orang tua ini sekarang apa? Untuk yang tidak sakit? ya kalau saya sebagai ini cukup dari makanan. Oke. Tetapi ditambah dengan misalnya susu saya makan. Oh, Tujuannya apa? Ya, saya membutuhkan karbon dari sana, mempunyai kalsium dari sana, membutuhkan energi dari sana ya. Kalsium juga saya butuh tuh untuk tulang-tulang saya. Artinya itu saya butuh dari apa? Saya minum Anlen. iya. Anlen susu Anlen khusus untuk orang tua. Jadi jujur sampai sekarang juga saya minum secara rutin itu. Itu kira-kira. Jadi saya tidak harus makan obat. Tentu kalau saya lihat ya saya kurang minum makan buah-buah yang saya minum vitamin C. Kalau saya flu ya Oh, langsung saya jadi boleh vitamin yang tidak asli maupun yang berbentuk obat boleh diminum. boleh diminum. Tapi lebih bagus mungkin dari yang Ya, aslinya buahnya. buah-buahan ya dari buah-buah. Makanan yang lain. Oh, olahraga menurut Olahraga itu harus. Ya. Artinya apa? Bang Ren berapa kali olahraganya? Setiap ada waktu saya usahakan. Artinya bangun tidur. Nah, setelah saya melakukan saat teduh, ya 1 jam saya usahakan bergerak terus. Bergerak di jalan kemana, mondar mandir sepanjang keliling rumah. Tujuannya apa? Dan itu bertujuan untuk mengaktifkan Aktivitas gereja. kembali ya Ya. kegiatan fungsi-fungsi ini kita, baik rohani maupun jasmani kita. Oh, Gitu. oke. Sahabat Papi, bahwa Bang Ren ini hidup secara teratur. Sudah tua pun dia memerlukan obat, tapi obat-obat itu hanya obat-obat tertentu. Seperti suplemen-suplemen obat, misalnya vitamin-vitamin yang tidak dipunyai di dalam vitamin yang diminum, dia meminum secara langsung dari sumbernya, seperti buah-buahan. Begitu juga ada vitamin kalsium yang bisa diambil dari susu ataupun yang kalsium dibeli dari pabrikasi. Pola hidup sehat, pola hidup olahraga, dan ditambah dengan berpikir positif, Bang Ren juga melakukan siraman rohani mulai dari awal bangun sampai dengan tertidur dan waktu-waktu tertentu. Terima kasih sahabat Papi telah menonton dan kita mendapat ilmu banyak dari Bang Ren. Semoga ilmu dan cerita ini dapat bermanfaat dengan baik. Salam dari sahabat Papi yang giat. Salam.